Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan. Masih di bab 3 tentang luasnya pintu-pintu kebaikan. Di hadis yang ke-15 ini kita akan membahas tentang kebaikan kecil memuluskan pelakunya menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang mungkin paling banyak meriwayatkan hadis. Suatu ketika beliau sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mau perjalanan jauh maupun ketika Rasulullah berada di Madinah, Abu Hurairah pasti akan mengikuti Rasulullah SAW. Hanya saja suatu ketika Abu Hurairah ini menangis di depan Rasulullah. Ketika Abu Hurairah sedang menangis, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Kenapa engkau menangis, ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku menangis karena ibuku masih belum mau masuk Islam. Ibuku masih belum mau menyembah Allah." Rasulullah SAW akhirnya diminta untuk mendoakan ibunya oleh Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, semoga Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah, diberikan petunjuk untuk menyembah-Mu ya Allah." Abu Hurairah sangat senang sekali mendengar doa dari Rasulullah. Ketika dia pulang, dia mendapati ibunya sedang wudhu. Setelah selesai wudhu, ibunya memakai mukena, memakai jilbab, dan berkata kepada Abu Hurairah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyiduna Muhammadun Rasulullah." Bersyahadat di depan Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat senang. Akhirnya beliau pamit kepada ibunya, memeluk ibunya, mengucapkan syukur alhamdulillah, dan kembali menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa engkau dikabul oleh Allah. Ibuku sekarang sudah memeluk Islam, ibuku sudah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah." Inilah kegigihan Abu Hurairah untuk mengislamkan ibundanya, yaitu Ibu Umaymah, yang mana Ibu Umaymah ini sampai akhir hayatnya terkenal sebagai seorang ibu yang sangat baik kepada siapapun yang bertamu ke rumahnya. Siapapun yang bertamu ke rumahnya akan dimuliakannya oleh Ibu Umaymah ini sampai akhirnya beliau meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi gusni sajaratin ala dhuhri tariqin." Seseorang melintas di tengah jalan, kemudian ia mendapati sebuah ranting kayu melintang di atasnya. Faqala la unahhiyanna hadza an tariqil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah, muttafaq alaih. Lalu ia berkata, "Aku akan singkirkan ranting dahan ini agar tidak mengganggu jalannya kaum muslimin, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga." Muttafaqun alaih.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kebaikan kecil memuluskan pelakunya menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ada seseorang melintas ya, di tengah jalan, kemudian ia mendapati sebuah ranting kayu melintang yang mana akan mengganggu pengendara yang lain ataupun orang yang berjalan kaki yang melintas ke sana. Dia singkirkan ranting kayu tersebut dan ia berkata, aku akan singkirkan ranting ini agar tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka kata Rasul, fa'udkhilal jannah, maka ia akan dimasukkan surga karenanya. Dilanjutkan lagi di hadis yang ke-16 yang menjelaskan tentang masuk surga lantaran mengutamakan pelayanan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dohri tariqi kanat tu'din nas. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah melihat seseorang bebas mondar-mandir di dalam surga. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat di dalam surga itu ada orang yang mondar-mandir, bisa ke sana, bisa ke sini, mondar-mandir. Lantaran ia pernah memotong kayu yang melintang di tengah jalan dan membahayakan orang lain. Contoh, ketika kita mungkin sedang hujan besar, biasanya suka ada pohon yang tumbang ke jalan. Bukan malah diamkan, ya, kita cuek, tapi kita harus mempunyai kepedulian untuk memotong kayu tersebut, membersihkan kayu yang melintang menghalangi jalan tersebut. Setelah itu, maka Allah akan menjadikannya, kebaikannya sebagai kunci syarat dia masuk surga. Dan Rasulullah SAW melihat orang yang memotong kayu tersebut lagi mondar-mandir di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari kedua hadis ini adalah bahwa kebaikan yang kecil bisa saja di mata Allah itu adalah kebaikan yang menuntun kita menuju surganya Allah. Tidak harus dengan kebaikan besar yang ditunda-tunda. Nanti kalau saya sudah ini, nanti kalau saya sudah itu. Jangan menunggu yang besar. Kita kerjakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Mungkin hal-hal yang kecil itulah yang menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan hal yang kecil. Pernah suatu ketika ada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia mondar-mandir di dekat sumur. Anjing ini sudah sangat payah sekali. Badannya kurus dan kehausan di tengah-tengah padang pasir. Di dekat anjing tersebut mondar-mandir memang ada sumur. Namun anjing kan tidak bisa ngambil air langsung dari sumur karena harus ada timba. Seketika itu datanglah seorang pelacur, wanita pelacur, yang mana wanita pelacur ini pun sama kehausan. Dan melihat ada anjing yang sama juga kehausan lagi mondar-mandir. Kalau nggak ditolong kayaknya mati tuh anjing. Akhirnya dia ambil sepatunya, dia pakai untuk mengambil air di dalam sumur. Dia minum terlebih dahulu dan dia mengambil lagi air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala
mengampuni seluruh dosa-dosa pelacur tersebut, memasukkan pelacur ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik ini pintunya sangat luas. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Kita jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Kebaikan ini tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia. Kebaikan kita kepada hewan. Ketika kita mempunyai hewan di rumah, kita senang dengan ikan, kita wajib memberinya makan. Kita niatkan sedekah. Kita mempunyai burung, kucing, kita juga punya hewan-hewan yang lainnya. Kita kasih mereka makan dengan niati kita sedekah. Kita sedekah kepada alam ini. Dengan kita menanam pohon, itu adalah sedekah. Dan pohon itu dirawat oleh kita, disiram oleh kita, dipupuk. Maka kebaikannya itu merupakan kebaikan untuk kita sendiri. Kenapa? Karena nanti pohon tersebut akan berbuah. Pohon tersebut tumbuh besar dan menjadi rindang. Dan ini adalah kebaikan untuk kita semua. Setiap kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain, kepada siapapun, kepada makhluknya Allah, sebetulnya itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.